selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, oh sangat ku cinta. Sangat ku cinta. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan di tempat yang maha tinggi. Kuangkat hati, kuangkat suara menyembah-Mu, oh. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum
Shalom saudara, hari ini saya sharing dari Roma pasal yang keempat. Perikopnya judulnya adalah Abraham dibenarkan karena iman. Sepanjang ayat 1-25, Roma menjelaskan tentang Abraham dan bagaimana yang menyelamatkan Abraham itu bukan perbuatannya, bukanlah ibadahnya bahkan, dan bukanlah apa yang dia lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan. Imannya yang menyelamatkan dia. Tapi saya mau fokus ke ayat 18 sampai kepada ayat yang ke 22 ya saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ini keren banget ayat ini, dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, seringkali kalau kita percaya sesuatu atau kita mau percaya sesuatu, kita perlu dasar. Ya, oke, apa buktinya sih Roh Kudus itu nyata? Ada orang dipenuhi Roh Kudus, mungkin mulai berbahasa roh. Apa buktinya bahasa roh itu asli, nggak dibuat-buat? Ada orang maju ke depan, katanya sembuh, dikasih ronsennya sebelum dan sesudah didoakan, masih nggak percaya juga. Oh, apa buktinya? Ini benar-benar bukan rekayasa dan lain sebagainya. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Waktu saudara punya iman, seharusnya saudara tidak perlu dasar apapun untuk meletakkan iman saudara. Abraham benar-benar sudah tua, istrinya mandul, bahkan sudah menopause, sudah tidak ada dasar untuk berharap. Maka itu Abraham tidak menggantungkan harapannya kepada logika dan kepada fakta atau kepada kesehatan secara fisik. Karena kalau menggantungkan iman kepada logika nggak masuk, saudara. Dan seringkali waktu kita mengharapkan sesuatu, kita pakai logika. Kita mengkombinasikan iman dengan logika. Kita bilang begini, oh Tuhan, ini kayaknya pasti bisa. Kenapa? Karena sudah dihitung-hitung memang masuk, dan juga ada Tuhan yang menyertai. It is good lah. Tapi kadang-kadang saudara akan dalam kondisi di mana impossibility, di mana dokter sudah nyerah, banker sudah nyerah, partner sudah nyerah, tapi Tuhan bilang yes. Nah, waktu saudara dalam kondisi tidak ada dasar untuk berharap, janganlah saudara kehilangan harapan. Justru waktu saudara sudah tidak ada dasar untuk berharap, saudara mari gantungkan harapan saudara kepada Tuhan. Bukan apa yang orang bilang, tapi apa yang Tuhan bilang. Sini katakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah. Seringkali waktu tubuh kita lemah, dalam sakit penyakit, keuangan kita lemah, maka iman kita melemah. Sehingga kondisi iman kita ditentukan dari kondisi keuangan kita, kondisi tubuh kita. No. Harusnya saudara, walaupun kondisi tubuh lemah, kondisi keuangan lemah, psikologi bahkan mental lemah, iman harus tetap bangkit, iman harus tetap kuat. Bahkan ya saudara, Abraham ini semakin tua, tubuhnya semakin lemah, tapi imannya semakin kuat. Saya juga terinspirasi dengan Yosua dan Kaleb. Kaleb umur 85 tahun masuk ke tanah perjanjian, tapi tubuhnya sudah opa-opa, saudara. Dia bukan anak muda lagi yang keluar dari tanah Mesir. Tapi dalam opa-opa ini imannya semakin kuat. Dia percaya dan dia bisa merebut pegunungan Efraim waktu dia masuk ke tanah Kanaan. Saya berdoa saudara supaya seperti Abraham, di mana dia diperkuat dalam imannya. Biarlah hari ini saudara diperkuat dalam iman saudara. Sekalipun saudara tidak ada dasar untuk berharap, mari gantungkan harapan saudara pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang bersyukur buat hari ini, kami diingatkan akan Abraham yang punya iman yang begitu kuat Tuhan. Walaupun dia sudah tua, istrinya mandul, tapi dia tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tubuhnya lemah, tapi imannya semakin kuat. Demikian juga dengan kami Tuhan. Mungkin kondisi kami lemah saat ini, mungkin kami tidak berdaya, tapi biarlah iman kami semakin kuat. Biarlah kami gantungkan harapan kami bukan pada manusia, tapi hanya pada Tuhan. Karena sekalipun tidak ada dasar untuk berharap Tuhan, kami mau terus berharap kepadamu, Allah yang sanggup menjawab semua doa kami. Yang bersyukur Tuhan, misalkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat bertumbuh dalam iman yang kuat. Jangan gantungkan harapan pada manusia, gantungkan harapan saudara pada Tuhan. God bless you, I'll see you next time. Roma 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya?
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.